sahabat fisika, pernahkah kalian menggunakan mistar atau penggaris untuk mengukur suatu benda? Contohnya seperti gambar di samping ini. Namun, apakah kalian pernah menggunakan penggaris atau mistar untuk mengukur suatu benda yang memiliki diameter luar, diameter dalam, bahkan kedalaman? Lalu, bagaimana ya cara mengukurnya? Ternyata di dalam dunia fisika ada alat ukur yang dapat melakukan 3 hal tersebut. Nah, namanya adalah vernier caliper. Mau tahu cara menggunakannya? Simak video pembelajaran kali ini ya. Hai sahabat fisika, bertemu lagi dengan saya Surya Arif Kartono. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat ukur yang bernama vernier caliper, atau kita kenal di Indonesia sebagai jangka sorong. Saya memiliki gambarnya. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, saya akan menjelaskan tentang alat ukur ini. Pertama-tama kita harus mengerti dulu alat ukurnya. Bentuk alat ukurnya seperti apa. Alat ukurnya berbentuk seperti ini. Ini yang namanya jangka sorong atau yang kita kenal sebagai vernier caliper. Nah, alat ukur ini yang kita akan gunakan pada video pembelajaran kali ini. Mungkin sahabat fisika akan bertanya-tanya, apa sih vernier caliper? Atau mungkin ada yang bertanya, apa ya kegunaannya? Nah, vernier caliper atau kita kenal sebagai jangka sorong merupakan sebuah alat ukur yang memiliki ketelitian hingga 0,01 cm. Jadi alat ukur ini sangat teliti atau akurat sekali untuk mengukur sebuah benda. Lalu, apa saja ya kegunaannya jangka sorong ini? Ternyata banyak sekali kegunaan jangka sorong ini. Pertama-tama, dia akan bisa mengukur ketebalan suatu benda. Jadi, ketebalan suatu benda kita bisa mengukur melalui itu. Terus yang kedua, kita akan bisa mengukur diameter luar sebuah benda. Yang ketiga, alat ukur ini juga bisa mengukur diameter dalam sebuah benda. Yang terakhir, dia juga bisa mengukur kedalaman suatu benda. Oke, bagian pertama yang harus kalian kenal dalam jangka sorong adalah skala utama. Skala utama berada di tengah alat ukur jangka sorong tersebut. Lalu bagian kedua adalah skala nonius. Skala nonius ini merupakan skala terkecilnya jangka sorong, biasanya 0,01 cm. Lalu bagian ketiga adalah stick atau batang yang berada di belakang jangka sorong, biasanya digunakan untuk mengukur kedalaman benda. Lalu bagian keempat adalah rang bawah. Rang bawah ini sering digunakan untuk mengukur diameter luar. Lalu bagian terakhir adalah rahang atas. Rahang atas ini sering digunakan untuk mengukur diameter dalam sebuah benda. Ini yang biasanya paling sering digunakan. Oke, itu merupakan bagian-bagian. Oke, setelah mengetahui bagian-bagian dari jangka sorong ini, saatnya kita menggunakan alat ini untuk mengukur sebuah spidol. Nah, ini saya memiliki sebuah spidol. Kita akan mengukur spidol ini menggunakan jangka sorong. Oke, saatnya kita menggunakan jangka sorong untuk mengukur spidol ini. Nah, dari sini sebenarnya ada 3 cara untuk mengukur. Pertama, saya bisa mengukur diameter luarnya seperti ini. Jadi saya menggunakan rang bawah seperti ini. Yang kedua, saya bisa mengukur kedalaman pakai stick tip seperti ini. Kita menggunakan stick yang ini, yang panjang ini. Nah, tapi yang akan kita hitung adalah diameter dalam, karena biasanya susah menghitung diameter dalamnya. Jadi saya akan menggunakan rahang atas ini. Nah, dilakukan seperti ini. Seperti ini, kita kencangkan, kita geser rahangnya, rang yang bawahnya, lalu seperti ini. Oke, untuk mencari hasilnya, pertama-tama fokus sama skala utama. Di skala utama di sini ada 0, 1 dan seterusnya. Nah, setelah melihat skala utama, kita harus fokus dengan skala nonius yang ada tanda nolnya. Di tanda 0 ini ternyata skala nonius yang 0 ini menunjuk di angka 1,1-nya skala utama. Jadi di sini dia menunjuk di 1,1-nya skala utama. Lalu langkah kedua yang setelah kita udah tahu bahwa itu 1,1 di skala utama. Langkah keduanya kita harus mencari garis yang berhimpit
antara skala nonius ini dengan skala yang utama. Jadi kebetulan di sini ada angka 8 yang garisnya ternyata berhimpit atau lurus dengan garis yang ada di skala utama. Jadi kalau dihitung menggunakan aturannya jangka sorong, berarti 1,1 yang di skala utama yang satuannya cm ditambah dengan angka 8 tadi dikali dengan 0,01, yaitu nilai satuan terkecilnya jangka sorong 0,01 cm, sehingga 1,1 cm ditambah 0,08 cm, maka hasilnya adalah 1,18 cm, sehingga diameter dalam spidol yang di sini adalah 1,18 cm. Oke, setelah menyimak video kali ini, akhirnya ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari video kali ini. Pertama, kita udah mengerti apa itu jangka sorong. Kedua, kita sudah tahu apa saja bagian-bagian dari jangka sorong. Lalu yang ketiga, kita juga udah tahu bagaimana cara mengukur benda menggunakan jangka sorong, cara menggunakan jangka sorong ini. Oke sahabat fisika, semoga video kali ini bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, bye-bye.